minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Wakil Gubernur Provinsi Riau, yang saya hormati Bapak Ketua Masjid beserta pengurus, yang saya hormati alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, Bapak Ibu, orang-orang tua saya yang saya muliakan, hadirin hadirat, para remaja dan anak-anak kami yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Tidak bosan-bosannya kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Allah terus memberikan kekuatan kepada Bapak Ibu, non-stop mungkin ibadah, kurang tidur, tapi semua itu kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Semoga apa-apa yang Bapak Ibu lakukan ini mendapat keberkahan malam Lailatul Qadar tahun ini insyaallah. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Semoga dengan banyak kita bersolawat kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Tahun 2008 Pak, mulai orang-orang di barat sana itu penasaran dengan satu ajaran Islam, yaitu memaafkan kesalahan orang lain. Itu mereka sempat penasaran dan membuat satu penelitian. Nama penelitian itu Forgiveness Research Looks at Its Effect on Other. Saya tidak tahu juga artinya itu Pak, tak apalah. Cuman intinya itu kan supaya terlihat keren pula Pak, kan masa tidak ada ustadznya bahasa Inggris sekarang Pak ya. Lama saya ngapal 3 bulan belakang tuh ngapal itu tuh Pak. Mereka itu Pak mencari tahu apa sebetulnya dampak kalau kita memaafkan orang lain kepada kesehatan tubuh kita gitu Pak. Nah memang apa yang mereka temukan sungguh ajaib sebetulnya Pak. Jadi terbukti orang yang sakit masuk ke ruangan dokter Bu, dipasang oleh dokter tuh alat di kepalanya, nama alat itu tomografi emisi positron namanya Pak. Terus nanti dokter melihat hormon apa yang paling dominan di kepala kita ini. Kalau hormon kortisol dan adrenalin, dokter akan langsung mengatakan, Bapak ada sakit hati ya sama orang yang belum Bapak maafkan. Ketahuan Pak, karena 2 hormon inilah pemicu sakit stroke, jantung, darah tinggi. Nah, 2 hormon tuh Pak, hormon kortisol dan adrenalin. Itu 2,5 bulan lah saya ngapalnya tuh. Nah, itu tuh dikit cuman Pak. Nah, kedua hormon ini Pak membuktikan bahwa orang yang pemarah itu sama kecepatan jantungnya dengan atletik lari Pak. Itu yang menyebabkan bisa kena jantungnya. 5 menit kita marah, 6 jam kesehatan turun. Nah, itu kan dahsyat tuh Pak ya. Kita pendendam sama orang, habis imunitas tubuh. Kita pencemas, kena ginjal. Suka khawatir, kena saraf punggung. Dari saraf punggung inilah berlabuhnya nanti di jantung. Kan rentetannya dahsyat tuh Pak kan. Nah makanya Bu ya, yang mengamalkan ini Pak secara keseluruhan saat ini memang sulit lah orang. Cuman kalau kita tengok-tengok Pak, kenapa orang gila jarang sakit tuh Pak? Nah itu dia Bu faktanya Pak ya. Orang gila itu Pak tidak ada yang dipikirkannya Pak. Bahkan kalau udah mulai mengeluh orang gila berarti udah normal dia tuh. Itu hati-hati kita tuh. Jadi ketika di rumah sakit jiwa Pak, saya sempat bertanya sama dokter tuh, ada ndak orang gila nih yang kena COVID? Kata dokter, ndak mempan sama virus Ustaz, orang gila nih. Orang nih jiwanya aja yang sakit, selebihnya normal Pak. Gula darah, kolesterol, normal semuanya. Lempang perasaan orang gila itu Bu. Dia ndak ada menceritakan keburukan orang, dia sibuk dengan diri dia sendiri, ndak ada peduli dia. Makan nasi basi oke, ndak pernah komplain pokoknya Pak.
Kita udah dikasih makan gratis, mana garam nggak terasa. Entah siapa yang masak. Nah, orang gila mana peduli dia, Pak. Kadang kita harus jadi jiwa yang seperti ini, Pak. Maksudnya jangan yang gilanya diambil, Pak. Lempang perasaan itu yang harus kita ambil, Pak. Lempang perasaan dia tuh. Nah, terbukti apalagi, Bu? Begitu orang dia tidak pendendam, tidak mudah sakit hati, tidak perajuk, tidak mudah tersinggung, itu pas dicek kepalanya, hormon yang banyak di otak itu justru namanya hormon serotonin dan endorfin, Pak. Itu hormon, Bu, kekuatannya 100 kali lipat morfin, Pak. Itu di dunia kedokteran ya, Pak ya. Jadi cukup kita tidak penyakit hati aja sama orang, pemaaf kita ini, Bu, hormon itu yang keluar di kepala kita, Pak. Berapa dahsyatnya menenangkan jiwa itu, Pak. Itu ya, Bu ya, kalau ada hormon serotonin dan endorfin di kepala kita, itu artinya kita sudah mencapai taraf orang yang tidak mudah sakit hati. Ada seorang kiai dan muridnya diundang ke suatu acara, Pak. Tapi tuan rumah justru mendudukkan dia dekat parkir sendal, Pak. Silakan duduk, Pak Kiai. Murid-muridnya tersinggung. Pak Kiai diundang sini, Pak Kiai. Masa di parkir sendal Pak Kiai didudukkannya? Tuan rumah ini berbaik sangka sama kita. Karena hanya kita yang mampu duduk di sini. Mungkin undang-undangan yang lain tidak akan sanggup duduk di sini. Itu jiwa Pak Kiai itu, Pak. Ini ada ustaz tidak dapat tempat parkirnya, tidak jadi dia ceramah, Pak. Itu makanya sakit jantung dibuatnya tuh. Karena sindrom yang kadang mendera para ustadznya apa, Pak? Sindrom merasa dimuliakan. Itu yang bahaya tuh, Pak. Merasa dimuliakan, merasa dihormati, kadang sampai tidak beradab sama orang lebih tua dari dia. Kalau ada saya melakukan ini, maaf ya, Pak ya. Pasti saya tidak sengaja, tidak mungkin saya akan seperti itu. Tapi entah kadang orang menilai mungkin ya, Pak ya. Karena memang itu sindrom itu yang paling berbahaya, Pak. Di diri para mubalik. Itu yang ngerinya itu. Ibnu Mas'ud pernah dicopet orang di pasar, Pak. Ngamuk orang di pasar semuanya. Sahabat Rasulullah dicopet orang. Dapat orang ini kita azab nih. Kata Ibnu Mas'ud, aminkan aja doaku. Semangat lah orang pasar mau mengaminkan. Mati anak ini pasti mati nih. Kena doa sahabat Rasulullah. Tapi justru apa doa Ibnu Mas'ud, Bu? Ya Allah, bila dia mencuri karena lapar, jadikan itu sedekah baginya. Jangan hukum dia, ya Allah, ampuni dosa-dosanya. Tapi bila karena dia nakal, dia mencuri ini, ya Allah, jadikanlah ini pencurian dan kejahatan terakhir baginya. Terimalah taubatnya, ya Allah. Itu, Pak. Kita bawa sendal harga 200.000 ke masjid, hilang sendal. Doanya apa pas habis tarawih, Pak? Ya Allah, patahkanlah kaki orang yang mencuri sendal aku. Kan zolim kita nama itu, Pak. Tidak seimbang, Pak. Sendal 200.000 orang, kaki orang patah didoakan. Nah, jadi kalau mau ada hormon serotonin dan endorfin di kepala kita nih, Pak, jangan masuk-masuk hati. Santai aja, Bu. Sedangkan Rasulullah aja yang Habibullah aja dibilang orang gila, dukun, tukang sihir. Siapa kita, Pak? Siapa kita sampai merasa suci betul kalau dihina orang kita harus tersinggung gitu, Pak. Kemudian, Bu ya, orang yang tidak pemarah, orang yang tidak pendendam, tidur tidak membawa masalah. Tidurnya enak, Pak. Kalau tidur kita enak, keluarlah 3 hormon: melatonin, setakolamin, agrinin, paropisin. Hormon inilah yang mengeluarkan hormon awet muda itu, Pak. Walaupun kurang tidur, tapi wajah awet. Maka saya heran nengok wajah Bapak Ibu nih. Macam orang 17 tahun, 20, 22 tahun. Karena apa, Pak? Pemaaf, Pak. Tidak ada sakit hati ini. Biasa aja. Ini dimatikan lampu tetap terang ruangan ini. Wajah Bapak Ibu bercahaya. Itu dahsyatnya itu, Pak. Makanya saya menyampaikan ini di tengah Bapak Ibu supaya tambah-tambah bercahaya itu, Pak. Bertambah-tambah cahayanya itu, Bu. Dan bagi perempuan kulitnya akan bagus jadinya, Bu. Apa kata seorang dokter kulit? Sebagus apapun krim yang kami buat, apabila perempuan yang memakainya perempuan stres, kulitnya tetap akan jelek. Karena orang yang stres, maka yang dahulu kena adalah kulitnya. Kulitnya duluan kena, Bu. Jadi Ibu cukup menjadi orang yang pemaaf. Asal ada orang ngajak mau ceritakan keburukan orang, Ibu diam. Kalau bisa pergi-pergi.
Itu insya Allah Bu bagus di kulit. Walaupun sudah berumur Pak, tapi tetap kulit itu menjadi bagus. Orang Bu perawatan baby glow, baby apa namanya? Apa perawatan baby yang 1.600.000 sekarang diskon 50% Bu. Tuh. Mengembalikan kulit Pak. Itu 1.600.000 loh Bu. Ibu cukup pemaaf aja. Kalau orang pemaaf itu Pak murah senyum. Rasulullah mengatakan Bu, senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Artinya sedekah itu bisa menyehatkan tubuh. Jadi jangan heran Pak, di rumah-rumah sakit di Amerika disediakan satu ruangan namanya smiling room, kamar tersenyum. Buktinya apa Pak? Banyak orang tersembuhkan penyakitnya. Dimasukkan 60 menit satu hari di dalam ruangan itu, hanya disuruh tersenyum. Ternyata dampaknya besar bagi kesehatan tubuh tuh Pak. Jadi udahlah, jangan penciringik itu lagi Pak. Udahlah tuh, cemburut tuh udahlah. Tapi saya ingatkan, kalau Bapak memang orangnya pendiam, jangan mau senyum Pak. Karena nanti pasti terkejut istri Bapak jadinya. Selama ini cemberut Pak, muka dingin, tahu-tahu pulang ke rumah assalamualaikum. Istri Bapak khawatir Pak, ninggalkan perangai ya Bang Nini itu. Udah berapa hari ini itikaf di Masjid Nurul Yakin, murah senyum, dia justru takut istri Bapak Pak. Jadi jangan pula dirubah. Sudahlah, biarlah seperti itu. Memang itu bawaannya, ya sudah, tidak ada menjadi masalah. Nah berarti kan kita udah tahu nih Pak, dahsyatnya dampak memaafkan. Makanya hadis yang sering masyhur kita dengar, saya yakin Bapak udah ratusan kali mendengar riwayat hadis ini. Ketika Rasulullah duduk bersama beberapa orang sahabat, lewat seorang sahabat yang sampai hari ini belum tahu orang namanya siapa Pak. Dalam riwayat ini riwayat Abdullah bin Umar. Dia lewat habis beruduk sambil menggendong sendal. Berarti kan dia tidak terkenal di kalangan sahabat nih Pak. Orang biasa. Kata Rasulullah, telah lewat ahli surga. Penasaran Abdullah bin Umar, sebanyak nih sahabat yang utama duduk di sini, kenapa ini yang disebut ahli surga? Atau mungkin salah nih, kebetulan aja nih. Tahu-taunya besok orang yang serupa lagi Pak lewat, telah lewat ahli surga. Tambah penasaran Abdullah bin Umar, berarti anak nih. Besoknya masih dia yang lewat, dikatakan Rasulullah telah lewat ahli surga. Waduh, nggak ada lagi. Abdullah bin Umar cari tahu di mana tempat tinggal orang ini Pak. Dia mau nginap 3 hari aja di rumahnya. Untuk apa Bu? Untuk mencontoh amalan apa yang dia lakukan. Jadi ini salah satu iri yang sangat dianjurkan dalam Islam. Iri ketika melihat orang lebih taat daripada kita. Kemudian Bu, numpang nginaplah Abdullah bin Umar di rumah dia nih Pak. Di situ agak kecewa Abdullah bin Umar. Ternyata amalannya sangat ringan dan sangat biasa Pak. Tahajud malam enggak. Dia cuma sholat berjamaah ke masjid. Setiap kali dia memutar badannya dia bertakbir. Itu aja kata Abdullah bin Umar. Sholat wajib berjamaah, kemudian baca Quran kurang, zikir kurang. Paling itu aja lah. Setiap kali dia membolakkan balik badan dari tidur itu ya Allahu Akbar. Itu aja. Setelah 3 hari baru Abdullah bin Umar jujur Pak. Sebetulnya aku tidak punya masalah sama orang tuaku. Cuman aku numpang tidur di sini itu aku jadikan alasan supaya aku bisa melihat amalan apa yang kau lakukan. Karena udah 3 kali kau lewat depan Rasulullah dan para sahabat, Rasulullah selalu mengatakan telah lewat ahli surga. Kata dia kepada Abdullah bin Umar, tidak ada amalan yang lebih rasanya selain yang kau lihat selama beberapa hari ini diriku. Cuman aku sebelum tidur, aku ingat seluruh orang yang menyakiti aku. Kemudian aku mohonkan kepada Allah, ya Allah, jangan beri mereka dosa. Aku maafkan semua kesalahan-kesalahan mereka. Itu cuman Pak amalannya Pak. Sebelum tidur, dihapusnya semua rasa sakit hati, dendam sebelum dia tidur. Itulah yang mengantarkan dia menjadi ahli surga. Maka kata Abdullah bin Umar, itu pula yang berat rasanya untuk kami lakukan. Nah, memang diakui sahabat juga Pak, itu berat untuk dilakukan. Mungkin kita masih ingat ketika Ummul Mukminin Aisyah dituduh berselingkuh dengan Safwan bin Mu'attal, itu kan Abu Bakar paling ngamuk Pak. Demi Allah aku bersumpah, kata Abu Bakar Siddiq, siapa yang menjelek-jelekkan anakku, mengatakan berselingkuh dengan Safwan bin Mu'attal, aku tidak akan lagi memberikan bantuan kepadanya sedikit pun, baik kaum muhajirin ataupun ansor, baik orang-orang yang berjihad fisabilillah, baik keluarga aku sendiri yang ikut menjelek-jelekkan anakku, tidak akan aku berikan bantuan lagi. Itu reaksi spontan Pak.
Kan marah berarti Abu Bakar Siddiq tuh. Cuman kelebihan para sahabat tuh, Bu, begitu ditegur dengan ayat langsung mundur, Pak. Turun surat An-Nur ayat 22. Itu berkenan Abu Bakar Siddiq tuh, Pak. Wala ya'tali udru fadli minkum wasa'ati ayyutu lil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu. Tidak pantas bagi orang yang memiliki kelapangan rezeki bersumpah bahwa dia tidak akan menolong kerabatnya, orang-orang miskin, orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, maafkan dan berlapang dadalah. Begitu disampaikan ayat nikah Abu Bakar, aku cabut sumpah gue Rasulullah, aku tetap akan bantu mereka. Sempat kita tuh, Pak, ini sorry Rasulullah, aku tahu memang ayat itu betul, tapi tidak bisa aku loh. Sakit betul hati aku nih Rasulullah, anak aku gitu-gitu kan. Nah, itu bedanya, Pak. Mereka sami'na wa ata'na, langsung mereka praktekkan. Di masa Khalifah Umar bin Khattab, ada seorang pemuda soleh yang sholat di masjid, tetapi dia tidak kuat mengikatkan tali ontanya. Rupanya pas dia sedang sholat, lepas ontanya, masuk ke dalam kebun kurma milik seorang bapak-bapak yang baru aja nanam kurma, Pak. Habis kurma bapak ini dikusai oleh onta nih. Ngamuk bapak yang punya kebun tuh. Begitu onta itu tersudut, langsung ditikamnya, Pak. Tak bisa dia nahan emosi, ditikamnya onta itu. Anak nih habis sholat, ditengoknya ontanya tidak ada, dicarinya, ditanya-tanyalah kepada orang, Bu, di mana ada nak nampak onta tadi lari. Akhirnya ditunjukkan orang tadi masuk ke kebun ini, masuk dia ke kebun tuh, Pak. Nampak bapak tuh sedang megang pisau, ontanya sudah mati berdarah-darah. Pak, ini onta saya, Pak, siapa pembunuhnya? Aku, mau apa kau? Sumbang jawaban bapak nih, Pak. Tuh anak muda gitu kan tuh naik emosinya, Pak. Diambilnya batu, dilemparnya, Bu, tepat kepala bapak nih, mati. Jadi ini kata Rasulullah, Bu, ya, ketika ditanya sahabat, ya Rasulullah, tunjukkan kami amalan yang ringan yang mengantarkan kami ke surga. Jawaban Rasulullah pendek aja, Pak. La taghdab, jangan marah. Apalagi Rasulullah, farad dadamirong qala la taghdab. Enggak ada yang lain. Kalian jangan pemarah. Karena kalau orang udah marah, Pak, apa kata iblis, Pak? Senangnya aku menggoda orang marah sama dengan anak kecil memain-mainkan bola. Sesoleh apapun kita, habis soleh tuh, Pak, kalau udah pemarah. Jadi itu yang dijaga-jaga. Dia marah beda sama pemarah, Pak. Kalau marah ada sebab karena ada sesuatu yang tidak beres. Tapi kalau pemarah tuh, Bu, hal-hal yang tidak patut marah pun marah. Nah, itu, Bu. Terpindahkan buku, ngamuk misalnya, Pak, ya. Kan buku di sini Bapak taruh, kenapa kalian pindahkan? Ah, itu kan tidak pantas, Bu. Istri membangunkan anaknya tidur, seorang ibu membangunkan anaknya tidur. Cepatlah bangun, belum juga bangun lagi kau sekolah. Enggak juga bangun, cepatlah bangun. Udah berapa kali yang bilang kau cepat tidur, enggak juga kau tidur. Sama aja sama bapak ini, itu kena lah bapak, Pak. Ngapalah aku yang kena? Kan anak papa nih, sama aja sama bapak. Tutup mulut kau ya, ada. Kemana-mana begini, Pak. Pantas saja mama kau diceraikan sama bapak kau macam ini, anak. Bang, abang baik-baik sedikit, Bang, ya, keluarga abang, sampai mana-mana, Pak. Itu yang pemarah maksudnya itu, Pak. Tidak jelas objek itu lagi. Akhirnya hina menghina suku lagi, Bu. Memang Minang kau nih, kata suaminya, Bu. Bang, abang orang Melayu, Bang, ya. Orang Melayu ini pemalas. Tutup mulut kau ya. Ada. Hina menghina suku, kemana-mana begini, Pak. Itu yang pemarah maksud saya itu. Jadi kata Rasulullah, Bu, ketika melihat ada dua orang yang sedang berkelahi, Rasulullah mengatakan, aku tahu satu kalimat yang bisa membuat redam amarah mereka. Apa itu Rasulullah? Ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi kalau kita yang temperamen, Pak, banyak-banyak dulu tabung doa ini. Kan senang doanya itu, Pak, kan? Tapi kalau misal pas kita kelahi, kita bacakan ini menjadi-jadi kelahinya jadinya, Pak. Sedang berantem sama istri, Bu, datang suami, a'udzubillahi minasyaitonir. Tuh ngamuk istrinya, Pak. Aku abang bilang setan, kurang ajar, abang. Ada. Tabung, sering-sering dulu baca doa itu, Bu. Nah, jadi anak yang soleh tadi, habis dia melempar, Pak, bukan lari dia, Bu, menyesal dia, Pak. Ya Allah, aku kok tidak bisa nahan emosi aku, terbunuh bapak ini jadinya. Orang satu pun tidak ada yang melihat, Pak. Digendongnya jasad bapak itu. Ditanyanya ke masyarakat, ada yang tahu tidak rumah bapak ini? Ditunjukkan orang berani, dia tanggung jawab, Pak. Itu pula ajaran Islamnya. Sampai ke rumah bapak itu, Bu, keluar anak bapak itu, badannya kekar pula, Pak, dua orang. Kenapa bapak aku? Aku mohon maaf, aku khilaf.
bapak kau membunuh onta aku tidak bisa menahan emosi, aku ambil batu, aku lempar, kena kepalanya dan bapakmu mati. Kata anak bapak yang pemilik kebun kurma ini, kita selenggarakan jenazah bapakku, ini sudah takdir Allah. Selenggarakan jenazah bapakku, kemudian kau pertanggungjawabkan ini di depan Khalifah Umar. Ndak pula memukul pak. Kalau sempat kita mati anak ini langsung nih. Itu pak ya. Sampai sekarang bu di Arab Saudi nabrak orang ndak perlu lari. Jangan kamu mukul menjentik pun ndak ada pak. Itu yang bagus. Dibiarkan hukum yang menyelesaikan. Ya kita yang menyelesaikan. Akhirnya pak ya, habis diselenggarakan jenazah, ndak ada satupun orang memukul, memaki anak ini, ndak ada. Dibawa dia ke hadapan Khalifah Umar. Ditanya Khalifah Umar kepada anak bapak pemilik kebun kurma ini, kenapa kalian bawa dia ke sini? Dia sudah membunuh ayah kami Khalifah. Ditengok Khalifah Umar, muka anak ini tidak percaya Khalifah Umar pak. Nampak muka solehnya tuh. Betul kau yang membunuhnya nih. Demi Allah Khalifah, sekalipun tidak ada yang melihatnya, tapi Allah tahu bahwa akulah pembunuhnya. Dahsyat kejujurannya pak. Kita membawa nama Allah untuk bohong biasa pak. Kakak yang menjelek-jelekkan aku kak. Haram kak, demi Allah tidak ada ides do kak. Padahal dia pak kan. Misalnya macam itu. Berarti dia tuh pak. Kadang diundang, insya Allah pak. Arti kalau insya Allah itu tidak datang pak. Itu banyak pak. Dua dosa itu, membawa nama Allah untuk berdusta. Itu lebih dahsyat lagi pak. Akhirnya kata Khalifah Umar, karena kau telah membawa Allah di dalam sumpahmu, kau tidak boleh lagi keluar dari Madinah ini. Maka kata anak muda ini, aku mohon izin Khalifah, aku ada membawa harta anak yatim bersamaku yang belum kusampaikan. Izinkan aku pulang ke kampungku selama 3 hari aja. Habis itu aku akan kembali ke sini. Tidak bisa, kata Khalifah Umar. Karena kau telah membawa nama Allah, kau tidak boleh lagi keluar dari Madinah ini, kecuali ada orang yang menjaminkan dirinya untukmu. Bilang kau tak kembali, dia yang dihukum pancung. Berdiri dia pak, ditengoknya sahabat Rasulullah yang masih hidup. Nampak dia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Paman, apakah paman mau menjaminkan diri paman untukku paman selama 3 hari? Langsung berdiri Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Pulanglah nak, aku yang akan menjamin dirimu. Wah, itu persaudaraan Islam pak. Pergi dia ke kampungnya, jalan kaki pulang pak, onta udah mati. Tidak ada tanda-tanda dia kembali sampai hari ketiga. Maka kata anak pemilik kebun kurma ini, aku tidak peduli lagi Khalifah. Yang penting nyawa ayahku yang tertumpah harus ada menebusnya, dan yang menjaminnya adalah paman Abu Dzar. Jadi laksanakan saja hukumannya. Sedikit pun tidak ada guratan penyesalan di muka Abu Dzar Al-Ghifari pak. Begitu detik-detik pemandangan akan terjadi, dari jauh nampak anak muda itu berlari. Tunggu Khalifah, 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 Khalifah. Itu bergema-gema tuh pak ya. Kali tengah gurun tuh bu, banyak bukit-bukit. Aku telah datang, telah datang, telah datang. Aku akan memenuhi janji yang sudah aku buat. Karena aku tidak mau membuat orang berkata bahwa tidak ada lagi orang Islam yang bisa dipercaya. Waduh, kagum orang nengok kejujuran dia pak. Baru orang menoleh kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Kau pasti menjaminkan dirimu untuknya karena kau kenal dengan ayah dan ibunya. Tidak. Apakah kau pernah jadi tetangganya? Enggak. Tapi mengapa kau berani menjaminkan dirimu untuknya? Karena aku juga tidak mau membuat orang berkata bahwa tidak ada lagi orang Islam yang sayang kepada saudaranya sesama muslim. Itu jaminannya bu. Itulah persaudaraan umat Islam tuh pak. Akhirnya menangis anak pemilik kebun kurma ini. Dia katakan, aku cabut tuntutanku Khalifah. Paman Abu Dzar telah mengajarkan kasih sayang kepadaku. Karena aku juga tidak mau membuat orang berkata bahwa tidak ada lagi orang Islam yang mau memaafkan kesalahan saudaranya yang tidak termaafkan. Itulah akhlak yang paling tinggi di dalam Islam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.